Kalau teman-teman buka kap mesin, kemudian melihat ada dari sana Pak, dari tangki minyak rem, kemudian itu ada pipa tuh. Nah kalau pipanya ini kemudian dia masuk ke sini, nah ini adalah motor ABS. Sobat Otomotif dan AHpedia, sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa subscribe ya, agar tidak ketinggalan tips, tutorial, dan konsultasi tanya jawab terbaru dari AHpedia. Assalamualaikum Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat AHpedia. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kelihatannya unit masih menumpuk Mas. Iya, ini alhamdulillah pas lagi rame Pak. Nah karena kepercayaan dari Sobat AHpedia dan customer juga ya. Iya, bisa membuat mobil makin banyak di garasi. Pak Taufik juga nih, karena Pak Taufik bantuin kami ya. Amin, terima kasih. Mas, ini lagi ngerjain apa Mas? Ini ada Navara Pak, Nissan Navara, dia memiliki trouble. Jadi ketika kita cek pakai scanner, jadi kan indikator ABS-nya nyala. Indikator ABS nyala, kita cek pakai scanner, ternyata di sana sensor bagian depan kiri itu mengalami masalah. Seperti itu. Nah ini kita lagi cek sensornya supaya kita bisa mengetahui nih penyebab apa sih yang mengakibatkan dia DTC-nya sampai nyala seperti itu. Karena kalau DTC-nya nyala, otomatis si ABS-nya nggak berfungsi secara optimal. Fungsi ABS itu sendiri apa Mas? Nah untuk fungsi ABS sendiri adalah dia fungsinya untuk menstabilkan pengereman ya. Jadi ketika dia mobil-mobil besar seperti ini Pak Taufik, itu dia kalau dia ngerem itu kan ininya limbungnya atau untuk ngepotnya ya, apa namanya, slipnya ya, slip. Nah, slipnya itu kan, ya roda slip itu kan potensinya semakin besar. Nah, untuk itu perlu ada namanya ABS. ABS itu, jadi gini Pak, kita pernah merasakan kalau ngerem, itu kalau langsung direm dengan ngeremnya itu dikocok-kocok, beda. Beda. Ya, kalau dia ngerem langsung spontan seperti itu, dia akan ngunci dan akan slip ya. Tapi kalau ngeremnya itu diatur sedemikian rupa, maka dia akan lambatnya itu akan apa Pak? Teratur seperti itu. Jadi ini udah sore. Jadi nggak langsung bablas gitu ya? Ini udah sore, saya ngomongnya kadang-kadang error. Ini butuh ngopi nih, ngopi. Ya seperti itu Pak. Jadi fungsinya adalah untuk itu tadi ya, mengoptimalkan pengereman supaya dia tidak slip. Nah, untuk kasus ini, mobil ini, kita tadi sudah melepas sensor ya Pak, ternyata di sensornya itu dia mengalami putus. Nah sebenarnya fungsinya sensor itu buat apa sih? Sensor di ABS itu fungsinya adalah untuk menghitung atau mengukur berapa putaran roda. Karena semakin roda berputar cepat, maka tujuannya adalah pompa dari ABS itu tadi memompa ke kampasnya atau ini pompanya ini ya, ketukan kampasnya itu ya. Itu akan semakin cepat sesuai dengan putaran rodanya. Gantinya kaki manual tadi ya? Ya, kaki manual yang dikocok-kocok tadi. Diganti oleh komputer tadi? Diganti oleh sensor tadi. Sensor dan juga ABS itu di motornya. Nah, ini kita lagi cek di sana Pak, ternyata dia putus. Nah, ini dia sensornya. Nah, ini sensornya dia bentuknya kabel. Kemudian di sini ada mata sensornya. Ini sensornya. Biasanya ini kan ngambilnya dari bearing Pak. Nah kalau teman-teman sekalian pernah ngecek bearing, ada hubnya, kemudian ketika dia diputar ada terasa gerenjel ya. Terasa gerenjel itu gimana Pak? Bahasa Indonesia yang baik. Ya, ada yang nggak rata ya? Ada yang nggak rata ya? Gergel kayak gitu. Nah itu adalah satu di antara ini, tujuannya adalah kalau dia ada ABS ya, dia bisa membaca berapa putarannya. Oh, berarti dekat ya? Dekat banget, ini nempel malah. Nempel di bearingnya, seperti itu. Tadi kan Pak Taufik nanya, posisinya di mana? Di sini Pak. Posisinya di mana? Nah, di sini ada bearing. Mobil beda-beda Mas? Beda-beda? Posisinya? Beda-beda. Posisinya beda-beda. Tapi kalau untuk yang ini, dia di sini Pak. Terlihat nggak? Lampunya mungkin bisa dihidupkan. Coba lampunya. Wah, nanti Pak. Ya, kelihatan. Kelihatan ya? Dari kamera. Di sini ada lubang yang masuk ke bearing. Ya. Yang satu ini lubang, yang satu untuk sensornya, yang satunya untuk baut mengikat. Kayak gitu. Nah, ini ternyata dicek putus Pak jalurnya. Usut punya usut, pemilik sebelumnya pernah ganti sok. Kemungkinan dimensinya terlalu tinggi ya. Sehingga antara ini kan ada pengunci. Pengunci yang ada di sini. Dia gores berarti ya? Masuk seperti ini ya. Ini penahan. Kemudian dia masuk sini. Nah, ketika ini bermain, sok ini bermain, dia lebih ngangkat ya untuk ininya ya. Untuk antara sasis ini sama ini. Jadi dia ketarik sepertinya seperti itu. Putusnya di atas. Ya.
di sisi sebelah atas karena sambungannya dari sini, kemudian stoppernya di sini. Nah, ketika dia shock ini mengayun, ini kan lebih tinggi ya, dari seharusnya. Jadi dia keangkat seperti. Jadi mencari yang paling lemah lah ya Mas ya. Ini mencari betul titik-titik yang mengakibatkan putus. Nah, ini kita lagi coba selain memperbaiki, kita coba modif, Pak. Tujuannya adalah jangan sampai kita udah perbaiki nyambung ini dengan solder ya. Tapi nanti dipasang lagi putus lagi. Jadi ini kita tambahin kabel. Seperti itu Pak Taufik. Jadi biar jangkanya agak panjang ya. Kalau misalnya customer ingin mengganti sih, saya rasa kalau kondisinya seperti ini akan ukurannya kan sama Mas. Iya, putus lagi. Jadi gimana solusinya? Kalaupun diganti? Mungkin stopper ini nggak usah dipakai Pak. Tapi ini berakibat pada ngelewer ya. Aduh, apalagi tuh ngelewer itu. Iya, ya itu namanya. Kepanjangan kawan-kawan. Mas Ari udah nggak minum kopi, udah nggak minum air putih kelihatannya. Ya, seperti itu. Hari Senin kelihatannya puasa dia nih. Ya gitu Pak Taufik. Nah, ini Pak Taufik, ini akan coba kita sambung dan setelah ini akan kita tes jalan. Nah, efeknya apa Pak Taufik? Kalau misalnya ini apa efeknya? Ini mengalami kerusakan ya. Jadi ABS itu selain dia menyala, speed yang didapat topnya nggak akan bisa mencapai. Jadi karena beberapa mobil itu kan memiliki fitur safety ya. Betul. Ketika ABS-nya dia tidak berfungsi dengan baik, kecepatan tinggi nggak akan bisa ditempuh. Oh gitu? Iya. Itu semua berlaku untuk semua mobil? Ya, ketika dia ada ABS dan ada ECU, maka ECU akan membaca juga. Power yang dapat dari mesin dan juga transmisi itu outputnya nggak akan besar. Karena apa? Karena ABS-nya, safety-nya itu kalau kecepatan sampai tinggi dan ngerem itu kan bahaya. Nah, makanya ketika data kecepatan yang didapat dari ban depan kiri tidak berfungsi dengan baik atau tidak terlaporkan dengan baik ke ECU, maka tarikan jadi berat. Mobil ini powernya besar, tapi ketika tadi saya coba pakai tes jalan dengan kondisi ininya rusak, itu nggak nyampe 100 km/jam. Jadi ini mobil sudah punya kecerdasan buatan nih Mas ya? Iya. Kalau ada yang diantara yang tidak sesuai dengan spek, dia tidak akan bisa lari kencang. Kayak gitu. Itu untuk safety ya Pak ya. Jadi kalau ABS sudah nyala di dashboard, dia akan meredam ini ya kecepatan. Kecepatan akan teredam seperti itu. Itu berapa persen Mas hilang tenaganya? Ini tadi kalau misalnya normalnya ya, mungkin kecepatan 140 km/jam itu dapat ditempuh dengan cepat. Tapi ini tadi nggak nyampe. Nggak nyampe segitu. Kayak gitu. Jadi teredamnya mungkin bisa sampai 40% ya. Nyampe nggak? Ya segitulah kurang lebih. Kalau ABS hidup, terus mobil kurang ketenaga, jangan disalahkan mesinnya ya? Ya, jangan salahkan mesinnya. Benerin dulu ABS-nya. Benerin ABS-nya dulu. Kayak gitu. Lagian buat apa kenceng Pak Taufik kalau nggak safety? Iya. Kayak gitu Pak Taufik. Nah, Mas, ini solusi untuk ini kan kendaraan sudah ditambah ya ininya? Ya. Apa namanya? Suspensinya ya? Suspensinya tinggi ya lebih ya? Suspensinya lebih tinggi ya. Nah, jadi kalaupun diganti, ini kan udah kurang panjang. Kurang panjang, betul. Jadi solusinya melepas stopper ya? Apa melepas? Jadi sini kan ada dudukannya yang masuk ke ini ya, ke knuckle ya. Nah, ini dudukan ini, karet ini. Nah, ini apabila kita geser ke arah bawah ini nggak bisa karena dia paten ya. Betul ya. Nah, paling nggak kalau mau ya kita buatkan kabel T. Cara gampangnya, kita taruh sini. Kemudian kita ikat dengan kabel T supaya jarak antara sini ke atasnya itu lebih ini ya, lebih sampai ya. Ini gini. Kalau harnessnya yang dipotong gimana? Seperti ini yang kita lakukan. Harnessnya kita potong kemudian kita tambah. Nah, tujuannya adalah biar dia nggak ini ya, cekak banget ya. Seperti itu. Apalagi ini biasanya mungkin kenanya pas di polisi tidur. Betul sekali Pak. Ya. Kelihatannya Mas tadi udah test drive ya. Pertama mobil ini kan kelihatan ini ya udah jadi ini kabel, ini kan kelihatan ya. Nah tapi di dalamnya sana yang serabutnya ini nggak kelihatan. Akhirnya tadi kabelnya coba kita kupas, ternyata lepas. Betul. Oh kami pikir hanya ini aja nih, solder lah. Habis solder tes jalan. Rupanya begitu kena polisi tidur, mangap lagi dia. Aduh. Tapi alhamdulillah belum kita serahkan ke customer. Nah, jadi fungsinya test drive kita bisa tahu pengerjaan kita itu bagus atau enggak. Iya benar. Oke, gitu Pak Taufik ya. Untuk kasus ini ada pertanyaan Pak Taufik. Oke, Mas Ari ini pertanyaan Mas. Ya. Selain sensor, kabel, apalagi yang memungkinkan ABS ini rusak? Oke, untuk mobil-mobil lama ya, biasanya ABS ini kan dia kan terhubung dengan motor.
Nah, motor ini dia fungsinya untuk memompa minyak rem. Sebenarnya dipompa dengan minyak remnya. Ketika minyak remnya dia kotor, nggak pernah diganti, nggak dikuras, bisa jadi karena mungkin ini Pak Taufik, usia minyak rem. Karena gini, minyak rem ini Pak Taufik, ketika dia bekerja, ini kan kampas kan panas. Kampas panas itu yang di sini. Nah, ini kampas panas ini mengakibatkan piston panas. Piston panas berefek pada minyak rem. Minyak rem itu ketika dipakai semakin panas, dia mengakibatkan bisa saja dia umlep Pak. Karena kalau dipakai ini bisa mungkin suhunya bisa di atas 200 derajat. Apalagi kalau motor-motor mobil-mobil balap. Nah, efeknya adalah minyak remnya menjadi tercampur dengan umapannya itu tadi. Jadi ada air di sana. Ketika di sana ada air, maka piston jangan dikira piston itu di dalam sini nggak karatan, bisa karatan karena memang minyak remnya. Nah, efek dari karat itu tadi itu mengakibatkan minyak rem menjadi kotor. Ketika minyak rem menjadi kotor, kemudian dia terpompa oleh motor ABS-nya jadi macet. Betul. Macet. Nah, di mana sih motor ABS-nya Pak? Nggak nanya gitu Pak? Iya, Mas. Saya itu menanya yang lain sebelum ke sana. Karena nggak mau dimasukin Pak. Oke, baik. Mas Adi, berarti orang yang memiliki mobil dengan teknologi ABS itu sudah berbeda cara merawat dengan mobil yang tidak pakai teknologi ABS? Pasti. Kita lebih memperhatikan minyak rem. Ketika ada ABS, mobil dilengkapi ABS, perhatikan minyak remnya. Jangan sampai minyak remnya habis, jangan sampai minyak remnya kotor. Oke. Mas, di mana letak motornya? Sekarang kita coba. Iya. Ini mobil besar banget kawan. Ini mungkin isinya mesin semua nih. Wah, ini kok mesinnya aja berat banget ya Pak. Ini mobil mesin semua isinya. Ini Mas kok pakai kursi lah? Iya. Oke. Nah, kalau teman-teman buka kap mesin, kemudian melihat ada dari sana Pak, dari tangki minyak rem, kemudian itu ada pipa tuh. Nah, kalau pipanya ini kemudian dia masuk ke sini, nah ini adalah motor ABS. Ketika ini ada banyak Pak, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang satu dari minyak sana, reservoir, yang 4 terdistribusikan ke ban atau roda ya. Nah, seperti itu. Nah, ini apabila minyak remnya di sana dia kotor atau di sistemnya dia kotor, itu mengakibatkan ini Pak, di dalam ini ada sejenis kayak motor, itu mengakibatkan dia macet. Kita pernah jumpain atau mungkin beberapa dari teman-teman YouTube ya pernah tanya ya di sana ya. Itu kalau motor ABS-nya itu dia di roda sebelah kiri dia nggak keluar olinya. Jadi oli nggak sampai ke sana karena apa? Karena macet di sini. Dan kalau sudah macet, rata-rata akan muncul DTC di sistem scannernya. Maksudnya minyak remnya nggak sampai ke sana? Nggak sampai ke sana. Ketika dia diinjek, minyak rem nggak sampai sana. Berarti ada roda itu yang nggak ngerem. Iya. Kayak gitu. Atau mungkin rodanya malah macet remnya. Jadi dia bisa ngerem karena dia nggak ada kevakuman dan juga nggak ada dorongan, akhirnya kampas nggak akan balik. Apa bedanya Mas, motor yang rusak dengan minyak rem yang ada anginnya sehingga rem itu kurang? Kalau motor yang rusak pasti ada DTC ABS. Oh, di scannernya. Di dashboard. Itu ada DTC ABS, kemudian di scan dia akan muncul motornya. Selain sensor ya, kalau tadi kan sensor ya muncul ya. Kalau ini motornya. Nah, kalau untuk yang bleedingan itu dia sama-sama, kalau untuk motor ini misalnya dia rusak, dia masih bisa ngerem ya. Masih bisa ngerem meskipun dia nggak memompa dengan baik, tapi dia masih bisa ngerem karena ke bypass. Dia nggak mompa. Akan tetapi kalau yang itunya ada anginnya, dia biasanya lebih ke nyeplos Pak. Oh iya benar. Diinjek pedal remnya itu dia ambles, set kayak gitu. Sehingga rem nggak menekan dengan baik karena udara nggak bisa dikompres seperti itu. Kalau ininya yang rusak? Booster. Nah, itu di belakangnya ada booster. Untuk booster itu dia fungsinya untuk meringankan ini Pak, pijakan rem. Ya, betul. Ketika pijakan remnya itu menjadi keras atau biasanya diawali dengan timbul suara mendesis ketika diinjak. Diinjak ces. Tapi bukan mobil Mercy ya? Bukan bis Mercy ya. Nah, itu diinjak ada suara ces. Seperti itu adalah indikasi bahwasanya booster mengalami membrannya itu sobek ya. Membrannya sobek sehingga kevakuman, dia kan bekerjanya kan berdasar kevakuman yang ada di mesin. Benar. Ketika dia membrannya itu sobek, maka kevakuman mesinnya itu akan ikut kesedot sehingga timbul suara. Seperti itu Pak Taufik. Mas, gejala munculnya kerusakan dari motor dan sensor itu selalu muncul di dashboard
Pasti. Mobil. Kalau mobil sudah menggunakan ABS, kebanyakan itu pasti di dashboardnya ada lambang ABS. Betul. Entah dia yang rusak sensornya, entah dia yang rusak motornya, itu pasti dia akan muncul di ABS-nya seperti itu. Terkadang beberapa yang minyak remnya habis pun di sana ABS akan muncul. Oh gitu. Iya. Ada yang ABS-nya muncul, ada yang lambang handremnya itu muncul karena minyak remnya itu tadi berkurang. Atau bahkan habis. Seperti itu Pak Taufik. Baik, berarti kalau itu muncul, yang saya harus perhatikan untuk langkah awal, untuk meyakinkan bahwa A dan B, atau maksud motor dan sensor itu yang rusak, bisa nggak diketahui? Bisa. Ketika seperti itu, pasti akan di scanner akan muncul Pak. Oke. Nah, pertama itu yang harus dipersiapkan. Kemudian minyak remnya dipastikan lagi, apakah minyak remnya kotor atau habis. Seperti itu. Yang ketiga, siapkan budget Pak. Oke, kalau mau ngomong budget ini harganya berapa Mas? Kalau yang ini sama sensor? Motor ABS rata-rata harga di angka 10 sampai 40 juta. Itu nggak bisa diperbaiki Mas? Kalau selama ini kita belum pernah memperbaikin Pak. Mungkin ada beberapa spesialis ABS mungkin ya. Apa tuh isinya Mas? Isinya motor Pak di dalamnya. Motor? Isinya di dalam motor. Dia fungsinya untuk memompa dan mendistribusikan ke ini ya tiap roda ya. Jadi kalau itu rusak, motornya rusak? Motornya rusak, dia nggak mau ini membran motor di dalamnya itu nggak mau memompa sama sekali. Dia kan modelnya ini ya, nyedot modelnya gimana ya? Gini, nyedot kompres seperti itu. Dan itu berdasarkan putaran roda. Makanya tadi di sana kan ada sensornya ya. Sensornya itu fungsinya mengirim sinyal ke ECU, kemudian ECU akan memproses seberapa banyak sih si motor ABS itu harus memompa. Ya. Seperti itu. Nah itu kalau udah kena, kita sih belum pernah melakukan repair. Ya budget 10 sampai dengan 40. Mungkin kalau copotan, kembali lagi lebih murah. Tapi selama di sini Mas, itu pengalaman Mas itu ada belum pernah ada yang ganti. Belum pernah ada yang ganti baru Pak. Kalau copotan pernah. Oh copotan pernah. Kita pernah ngejual itu punya juk 3.500.000. Gara-gara? Itu ketika itu ini Pak, dia kan mengirimkan sinyal juga bahwasanya kecepatan yang ada di speedometer itu kan dipengaruhi oleh motor ABS juga. Oh, mengukurnya dari sana? Itu kecepatan yang ada di speedometer itu, satu di antara ininya adalah motor ABS. Ketika ABS-nya itu dia mati, itu nggak bisa ngirim ke sana. Jadi tiap-tiap mobil karakternya beda, jalur yang dilalui beda-beda. Bisa jadi karena ABS-nya itu rusak, maka dia speedometernya mati. Itu kita pernah ngalamin. Dan itu kita ganti, sembuh. Kayak gitu. Tapi dapatnya 3,5 itu copotan Singapura. Kalau sensornya yang rusak, kayak ini kasus ini, itu harganya 3 jutaan sensornya satu. Yang itu yang asli? Asli. Kalau yang non asli kita belum pernah nemu. Kita belum pernah nemu. Dan di sana yang asli hasil. Sensor soalnya. Baik Mas Ardi, berarti ini saya dapat bukan menyimpulkan ya, saya cuma mendapatkan masukan dari Mas Ardi, berarti kita tuh yang memiliki mobil-mobil baru yang sudah memiliki ABS itu harus lebih sering memerhatikan kondisi minyak rem. Minyak rem ya? Iya. Karena memang kayak ini Pak, kayak jantung ya. Jantung seseorang apabila dia darahnya kental atau mungkin darahnya dia tidak sesuai spek dokter. Iya benar ya. Maka jantung kan akan memompa sangat keras. Nah, kalau dia misalnya sampai darah yang dipompa itu tadi misalnya dia terlalu kental, itu kan mengakibatkan kerja keras lagi, sama seperti motor. Seperti motor ini, apabila minyak remnya itu dia kotor sampai minyak remnya terjadi bleeding atau udara di dalamnya yang begitu banyak sampai habis, bahkan itu mengakibatkan motor itu menjadi cepat rusak. Seperti itu yang harus diperhatikan. Oke, Mas kasih tips dong, berapa ribu kilometer sih untuk membersihkan minyak rem? 40.000 km Pak. 40.000 kilometer. Sarannya 40.000 km ganti minyak rem. Bisa dengan cara pengerasannya adalah pertama tangki dikosongin dulu, kemudian diisi dengan minyak rem baru, kemudian di bleeding di bawah. Jadi dikocok-kocok sampai minyak rem baru keluar. Sambil diisi di atas, jangan sampai kehabisan. Jadi sambil ngocok-kocok di ini pedal remnya, di bawah itu sampai keluar minyak rem baru, nah baru diisi lagi sambil dicok, karena kan terus keluar, jangan sampai angin lagi masuk yang di sana. Baik, kayak gitu Pak Taufik ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.